penempatan ASN ini masih belum maksimal. Yang sudah itu juga sama Pak Iman, menurut saya sudah itu. Yang ketiga juga masih terdapat daerah yang tidak mendapatkan TPP atau Tukin. Nah, mungkin ini Pak. Jadi kenyataannya P3K yang sekarang itu hanya membuka 150.031 se-Indonesia Pak. Mohon di-cross-check lagi, mudah-mudahan ini datanya nggak benar ya. Saya berharap datanya tidak benar, jadi 400 seperti data yang awal. Dulu hampir dibenturkan antara P1 negeri dan P1 swasta. Itu sesama guru aja Pak, bentur-benturan gitu. Dan akhirnya sampai terjadilah PHK dari guru swasta. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak aneh lagi kata PHK dari P1 swasta, itu real Pak. Di kabupaten saya itu 2 orang Pak sudah di PHK karena ketahuan ikut P3K. Tahun 2023 itu harus ada menggunakan surat izin dari ketua yayasan kalau nggak salah. Nah itu sudah bagus lagi, berarti kan ada komunikasi dua belah pihak antara yayasan dengan pelamar. Kalau 2021 kenapa jadi P1 korbannya Pak di PHK? Di forum saya umurnya udah 57 tahun Bu. Ini saya juga nyinggung PP ASN Pak. Kalau RPP ASN nanti lahir saya titip Pak. Kalau hari ini, tahun ini, regulasi itu kita ini saya bilang saya katakan regulasi masih abu-abu karena belum ada yang bisa menyatakan P1 itu aman menjadi prioritas pertama dan tidak tes. Saya belum menangkap itu. Kalau tahun lalu ada yang sudah berani menyatakan mungkin dari pihak Kemendikbud, dari Kemenpan bahwa P1 prioritas tahun ini. Nah di sini Pak, ini juga saya datanya dapat cari-cari juga dari Mbah Google Pak. Yang merah itu yang tidak masuk Pak. Jadi totalnya itu kalau yang merah tidak masuk itu di total sekitar 2.000-an. Mungkin ini yang menjelaskan lebih bagusnya itu dari pihak Kemendikbud karena kewenangan beliau. Saya hanya mencuri data saja Pak. Di sini dari 14.070 sisa P1 dari 2021 Pak. Kalau berdasarkan data ini 11.437 itu dapat formasi, 2.633 tidak mendapatkan formasi dengan tadi Ibu dari Lampung katanya juara kedua Bu. Juara dua tapi nggak dapat ASN ya Bu, nggak dapat SK juara keduanya. Harusnya juara itu dapat piala, tapi di sini juaranya malah menunggu yang menangis gitu, menangis Bu ya. Jadi kalau di sini ada Jawa Tengah itu juara menangisnya ke-1 Pak, keduanya Lampung Selatan. Ini ada 30 daerah Pak. Ini saya garis bawahi kembali Pak. Seandainya regulasinya nanti P1 menjadi prioritas. Kalau P1 tidak menjadi prioritas yang sesuai dengan Undang-Undang ASN itu honorer dulu, ini jadi rebut-rebutan nih siapa duluan jadinya Pak. Ini nggak mungkin 2.633 lagi Pak, nggak tahu berapa. Akan lebih, saya pastikan akan lebih dari 2.633 lagi. Di sisi lain Pak, ada P3K paruh waktu dan penuh waktu yang kemarin sudah mungkin kita dengar sama-sama di parlemen inilah dari Komisi 2, Komisi 10 sudah menggaungkan ada 2 P3K paruh waktu dan penuh waktu. Saya juga titip Pak, sepertinya masalah kami yang kasus P1 itu harus jadi pembelajaran. 4 tahun Pak, kalau dihitung dari angka tahunnya dari 2021 sekarang 2024, 4 tahun masih belum selesai. Paruh waktu itu berapa ratus ribu orang Pak yang akan mendapatkan itu nantinya. Teknisnya nanti saya orang awam Pak, menurut saya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Yang konon katanya yang saya dengar dari Kemenpan RB, yang P3 paruh waktu itu nanti pun akan mendapat NIP 3K. NIP 3K itu akan disertai apa? Katanya dapat gaji. Saya dapat info lagi Pak. Semoga saya bilang info yang saya di sini kalau yang nggak bagus mudah-mudahan tidak benar, infonya tidak valid. Teknisnya nanti Pak P3K paruh waktu itu dibayar oleh keuangan daerah. Saya dengar lagi untuk membayarnya itu tunjangan PNS atau ASN itu akan dipotong. Jadi menurut saya untuk menyelamatkan golongan ini mengorbankan golongan yang satunya. Ini seperti apa ya gitu tuh. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kekhawatirannya sangat kencang Pak. Memang semuanya ingin jadi ASN P3K Pak. Ini euforianya
luar biasa Pak. Untuk daerah yang saya tahu itu tidak dibuka untuk PNS-nya, berarti CPNS-nya itu di pusat ya Pak. Yang awalnya pertama-tama kita sih dapat informasi bahwa P3K dibuka setahun 3 kali. Wah, senang banget nih teman-teman dapat info ini. Tapi kalau saya prediksi saya sepertinya nggak mungkin ya 3 tahun sekali. Ternyata sekarang terbukti Pak. Bukan 3 tahun sekali, tapi ternyata dibagi. Yang pertama itu adalah untuk sekolah kedinasan. Terus yang kedua, yang info saya dapat untuk kementerian. Yang ketiga baru untuk daerah. Nah seperti itu ternyata, saya pikir setahun 3 kali itu habis ini ayo habis untuk menuntaskan non ASN ini, terus buka lagi sampai habis. Ternyata bukan seperti itu. Non ASN-nya itu kita juga punya dapat link bocoran lagi Pak. Jadi untuk mengetahui data non ASN di daerah kita berapa itu kita bisa tahu Pak. Daerah kita itu kebutuhan ASN-nya berapa sih? Itu sampai kita tahu Pak. Terus non ASN ada berapa sih? Itu datanya ada Pak. Nah di sini kalau formasinya 2.990. Nah, untuk P1 aja nggak tuntas Pak. Non ASN juga nggak tuntas. Nah di sini mohon dipertimbangkan kembali Pak. Di sini kadang 4.042-nya ini adalah ada guru negeri dan swasta itu. Jadi kalau misalkan 2.990 ini nanti kalau regulasinya nomor satunya itu non ASN, ya itu yang tadi saya 2.600 itu pasti angkanya akan bertambah, bukan 2.600 lagi. Nah ini Pak, permasalahan kalau tadi P1 yang belum tuntas, nah ini sudah tuntas, sudah dinyatakan lulus. Ada aja Pak masalahnya, kontraknya cuma 1 tahun karena mengambil aturan minimal hanya 1 tahun. Pak, 1 tahun itu banknya nggak percaya Pak. Ada yang mau benerin rumah, mau sekolahin SK-nya ternyata ditolak bank Pak. Jadi rumahnya masih aja gubuk Pak gitu karena SK-nya cuma 1 tahun gitu. Jadi kalau 1 tahun itu menurut saya terlalu singkat ya Pak ya. Baru juga dibagi SK, melek lagi udah habis kontraknya, perpanjang lagi gitu. Makanya itu benar kata Pak Iman tadi, memang ada yang 1 tahun dan itu ada di sebelah daerah saya Pak, itu hanya 1 tahun kontraknya. Nah ini Kabupaten Mimika Pak, ini juga miris Pak, lulusnya bareng sama saya Pak. Mudah-mudahan di sini ada dapilnya nih Pak. Itu sampai sekarang Pak SK-nya belum dibagi Pak, belum bagi SK, itu ada 488 dengan alasan BKPSDM-nya belum menyerahkan ke Dindik. Dan ini mirisnya, yang konon katanya tidak boleh merekrut honorer lagi, kenyataan di lapangannya itu masih ada Pak. Masih ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Makanya P1 gimana saya mau ditempatin Bu, orang di sekolah itu udah kemasukan guru honorer baru. Nah guru honorer barunya ini sudah masuk Dapodik, teriak lagi Pak pengen minta dapat ASN. Wajar kalau menurut saya, karena memang semuanya juga ingin sejahtera di negara tercinta ini. Itu Pak. Yang kedua, penempatan ASN ini masih belum maksimal. Yang sudah itu juga sama Pak Iman, menurut saya sudah itu. Yang ketiga juga masih terdapat daerah yang tidak mendapatkan TPP atau Tukin. Nah mungkin ini Pak, yang tadi salah satunya, contohnya tadi Lebak, itu saya sendiri pun tidak mendapatkan TPP Pak atau Tukin. Jadi mungkin ini yang tadi Lampung Selatan ya Bu ya, dan Jawa Tengah. Sebenarnya gaji P3K itu sudah ada di PMK kalau nggak salah Pak. Kalau Bapak sudah raker dengan Kemenkyu, uangnya sudah di Ermak ya Pak kalau nggak salah, sudah ada. Mohon dikoreksi kalau saya salah Pak. Sudah di Kemenkyu. Jadi kalau yang awal setahu saya waktu setelah audiensi dengan Kemenkyu, dulu itu sistemnya rembes Pak. Rembes itu berarti otomatis ditalangin dulu. Makanya kenapa daerah itu nggak mau mengajukan dulu nih, karena uangnya untuk nalangin gaji teman-teman P3K ini nggak ada gitu. Itu seperti itu, berarti memang kendalanya di situ. Tapi sekarang Pak 2024 ini yang kemarin 2023 saya tanyakan kembali ke Kemenkyu, sistemnya bukan rembes lagi, tapi melalui laporan rencana anggaran penggajian. Berarti kan di sini dilaporkan dulu nih bulan depan yang akan, kalau ini sebagai saya orang awam ya Pak ya, dilaporin dulu rencananya yang mau digaji berapa orang, baru ke Kemenkyu, baru besoknya bisa ditransfer melalui DAU. Menurut saya kalau begini kan sudah ada uangnya, sudah ada nih rencana anggaran, otomatis sudah nggak ada kendala dong. Wah di media sosial itu Pak luar biasa Pak, seragam itu PNS dan P3K itu dibedakannya.
Karena apa? Karena ada aturan. Sebenarnya yang nggak ngikutin aturan juga nggak apa-apa. Setahu saya nggak dapat sanksi. Kenapa sih gitu tuh? Atau satu sekolahan muridnya melihat pada saat upacara ternyata ada guru yang seragamnya berbeda. Nah itu jadi pertanyaan juga. Jadi ini kok masih begini terus gitu? Karena apa? Karena RPP ASN-nya belum keluar mungkin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini yang terakhir tuntutan kami memohon agar status guru P1 baik guru negeri maupun swasta yang sisanya 14.070 orang ini tetap menjadi prioritas utama untuk dapat terakomodir dan diselesaikan seluruhnya pada rekrutmen tahun 2024 ini tanpa tes, dan saya harap ini tertuang di regulasi Permenpan ya Pak ya. Yang keduanya, kalaupun gaji itu sudah ada anggarannya di Kemenkyu, saya memohon, kami Pak, bukan saya, kami memohon nanti sebelum seleksi CASN itu biasanya ada rakor Pak. Mudah-mudahan tahun ini ada rakor lagi mengenai Juknis, dan saya berharap sebelum nanti seleksi P3K ini dibuka, pemerintah pusat baik Panselnas dapat mendorong kembali untuk daerah yang mengajukan formasinya masih minim Pak. Yang ketiga, memohon disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karir antara P3K dan PNS. Karena P3K itu memang sepertinya untuk jenjang karir agak susah ya Bapak Ibu ya, dibanding PNS. Yang keempat, pada masa transisi ASN terkait ini yang dengar juga kemarin ada yang harus mengembalikan 75 juta itu Pak. Nah ini di sini juga pada masa transisi ASN terkait munculnya undang-undang ASN berakibat banyak P3K yang direkrut sudah berusia tua. Yang tadi saya bilang bahkan lebih dari 50 tahun. Untuk itu mohon dipertimbangkan berdasarkan TMT Dapodik dan pertimbangan lainnya, sekalipun pensiun di status tenaga ahli muda tetap bisa bertugas sampai 60 tahun dan berhak mendapat uang pensiun dengan formulasi apapun. Yang kelima Pak, memohon agar menghapus kontrak P3K dan otomatis diperpanjang sesuai dengan usia masa pensiun. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan dari Komisi 10 next Mas, dan bisa disampaikan dalam rapat kerja. Mudah-mudahan ada rapat kerja ya Pak, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Dewan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada dua lagi Pak, ini yang agak riuh juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.